keluhan lu selama pakai motor ini udah berapa tahun? Berarti 2020, sekarang 2020 hampir mau jalan 2 tahun. 2 tahun ya. Tahunan. Nah, gua mau nanya lu jujur ya. Jangan mentang-mentang gua PCX nih ya. Lu ngomong ngebagus-bagusin NMAX lu. Kita jujur aja. Apa kekurangan motor lu selama lu pakai 2 tahun? Ayo. Bertemu lagi di channel saya Asrorudin TV. Oke teman-teman ya, kebetulan ya hari ini saya ada temen ya. Jadi ini akan menjadi pembahasan tentang PCX dan NMAX ya, kekurangan dan kelebihan PCX dan NMAX ya. Oke ya, jadi langsung aja sama teman-teman disimak ya. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang sering kita alami aja ya. Jadi belum tentu apa yang kita alami semuanya sama gitu ya. Mungkin ada juga yang berbeda ya. Nah, pertama mungkin yang akan saya bahas yaitu kekurangan yang pernah saya alami selama 7 bulan menggunakan PCX 160 2022 teman-teman ya. Nah, setelah kekurangan saya juga akan membahas kelebihan motor PCX ini. Dan juga motor NMAX ini akan saya bahas kekurangan dan kelebihannya. Jadi teman-teman bisa langsung adu mekanik di kolom komentar. Menurut kalian mana yang unggul ataupun sesuai pengalaman teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman ya. Untuk PCX sendiri saya mau cerita dulu nih. Kemarin tuh banjir area Blaraja ya. Dan air itu ya, air sampai kerendam ya motor saya ini segini, level nama PCX itu, dan mati ya. Tentunya pasti mati lah. Nah, herannya motor ini ya, mungkin udah desainnya dari Honda ya. Ya udah, karena mati saya tuntun kan. Saya tuntun setelah melewati banjir, saya standar 2, langsung saya starter dan itu tidak susah, langsung hidup loh teman-teman. Serius, langsung hidup. Cuma saya nggak tahu nih, ini belum ngecek oli teman-teman, kayak gitu ya. Dan kenapa saya nerobos banjir? Dulu pernah PCX saya ini kena banjir ya, sampai segini ya. Intinya sampai segini lah ya. Karena dulu kenapa saya bilang sampai segini, saya bunyi klakson aja kerendam air nggak bunyi gitu ya. Nah itu bisa gitu, bisa melewati gitu. Mungkin itu karena terlalu tinggi, ataupun karena di depan saya ada yang mati tuh motor Beat, saya sempat ngerem, akhirnya punya saya mati juga teman-teman ya. Kayak gitu. Intinya kelebihannya itu bisa jadi kelebihan. Jadi nggak sulit untuk dihidupkan lagi teman-teman ya. Nah itu salah satu kelebihannya. Dan untuk kekurangannya apa aja? Nah seperti biasa tutup tangki ini teman-teman ya. Tutup tangki ini kalau dibuka tuh lumayan sulit. Nah, terutama ya yang sering terjadi, hampir ya mungkin bisa saya katakan banyak lah ya yang ngalamin di sini. Jadi kalau kita buka tutup tangki, teman-teman, itu banyak yang nggak bisa nih. Seperti ini contohnya ya. Nah, ini nggak bisa teman-teman. Nah, caranya gimana? Ada yang ditekan, ada yang ditorong ke atas sambil dipencet tombol ininya, itu baru bisa kebuka teman-teman ya. Tapi ada juga yang udah parah gitu seperti itu, nggak bisa sama sekali. Dan makanya udah saya pernah jelasin cara biar ini kebuka gitu teman-teman ya. Sudah ada di video saya sebelumnya. Kalau untuk ngakalin ini banyak. Bisa pakai kerat gelang di sininya di dalamnya. Bisa juga kalian kasih lubangnya, kalian gedein gitu ya. Intinya gampang deh kalau untuk ngakalin ini mah ya. Itu salah satunya. Dan kekurangan lainnya selama PCX ini saya menggunakan 7 bulan teman-teman ya. Ini shockbreakernya. Aduh, shockbreakernya luar biasa teman-teman ya. Jedak-jeduknya itu kerasa banget ya. Tapi kalau misalkan bebannya berat kayak kita boncengan sama teman kita yang badannya gede, ataupun berat badannya teman kita itu nyampe berapa ya? Nyampe 80 atau 90 ya, itu enak-enak aja sih. Tapi kalau sendiri jeduk gitu kan. Coba buat kalian yang punya PCX ngalamin gak ya? Tapi nggak semua loh, sama seperti saya masalahnya ya. Nah itu salah satu kekurangannya juga. Dan apalagi ya? Kayaknya itu doang sih untuk kekurangan menurut saya teman-teman ya. Sama tutup bensin. Dan kelebihannya apa? Kelebihannya tuh banyak menurut saya. Makanya kenapa saya pilih PCX. Ya untuk ini sih, untuk keinginan sih tergantung teman-teman ya. Nah kalau saya sendiri, karena PCX itu menurut saya itu elegan ketimbang NMAX. Itu menurut saya teman-teman ya, bukan menurut publik, menurut saya gitu ya. Dan kenapa saya bilang unggulnya lebih banyak? Pertama, ini irit banget. Yang penting tuh irit loh. Bensin irit,
tarikan oke. Nah, untuk untuk PCX, kalau kalian tarikannya dari awal itu pelan, itu wajar teman-teman. Emang semua PCX ya didesain seperti itu. Kalau untuk tarikan tuh kayaknya lemot gitu di start awal gitu ya. Makanya kalau kita balap ataupun kita nyelip di start awal itu kita agak lemot gitu PCX ini. Tapi ketika kita itu ada di level 50 speed atau 60 ya, atau 60, itu kencangnya minta ampun ya. Itu pengalaman saya loh ya, pengalaman saya teman-teman ya. Jadi intinya ketika ada ketika speednya udah di atas 60 itu udah bisa kenceng banget PCX itu teman-teman ya. Dan di bawahnya juga enak banget seperti itu. Nah, di sini juga speednya PCX ini teman-teman ya, nggak kayak kasusnya yang PCX 150, dimana katanya kalau PCX 150 ya, itu informasi teman-teman saya banyak juga keluhannya ketika ditarikan start awal dia kayak gredek-gredek, kayak panbelnya tuh nggak nyangkut gitu ya, bahasa kasarnya ya. Tapi ketika dia gasnya tinggi atau speednya ditinggiin ya, ngebut bahasa kasarnya, yang PCX 150 itu normal teman-teman ya. Tapi kalau yang PCX 160 ini nggak ada yang namanya geredak-gereduk seperti PCX 150. Nah, jadi udah penyempurnaan lah teman-teman ya, seperti itu. Sekarang kita review NMAX punya teman saya ya. Nah, sekarang ini ya, motor NMAX tahun berapa sih ini Cup? Punya lu Cup? Tahun 2020 keluaran Nah, pertama versi standar non ABS. Oke, versi standar non ABS ya. Nah, gue mau nanya Cup, keluhan lu selama pakai motor ini udah berapa tahun? Berarti 2020, sekarang 2020 hampir mau jalan 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, gue mau nanya lu jujur ya, jangan mentang-mentang gue PCX nih ya, lu ngomong ngebagus-bagusin NMAX lu. Kita jujur aja, apa kekurangan motor lu selama lu pakai 2 tahun? Ayo. Oke, kekurangan Yang sering terjadi aja nggak apa-apa. Yang pernah gua alamin ini mah ya. Iya. Tiap user beda-beda lah. Ini Oke. yang pernah gua alamin. Itu yang pertama adalah dia di suspensi, di bagian suspensinya. Oke. Nah, suspensi Kenapa? NMAX ini gua akuin keras banget, maupun suspensi depan ataupun belakang. Shockbreaker ya, shockbreaker ya. Di bagian shockbreakernya, pokoknya suspensi lah. Nggak kayak NMAX ya, nggak kayak PCX empuk banget lo ya. Nah, gua gak tahu dah kalau PCX itu gua Empuk, saking empuknya kadang jedak-jeduk yang belakangnya. Nah, itu dia. Terus kemudian kurangnya dulu aja bahas, nanti gue pengen tahu enaknya apa. Nah, di kekurangan yang kedua itu di bagian CPT-nya. Nih, di bagian CPT-nya ini, Iya. ya, pokoknya kalau udah sebulan 2 bulanan, Iya. dia itu sering banget yang ngalamin namanya Kayak ngedret gerdek. gedret. Nah, pas gas awal itu kayak nah kayak nahan kayak gitu. Nah, Itu kayak di bagian PCX CPT-nya. 150 Cup. Sama Yang kayak gitu. Sama. Kalau PCX yang punya gue ini 160, dia tuh enggak Cup. Ya mungkin karena pembaruan terbaru dari 150 itu ya. Cuma kadang kalau udah 4 bulan 5 bulan karena dia kotor ya, CPT ya. CPT, Karena dia CPT-nya. kotor, dia juga ngeredak gitu. Gue pernah waktu itu servis ke Honda ya, kotor dibersihin ya enak lagi gitu, cuma kotor doang gitu kan. Nah, sebenarnya Punya ya, lu juga sama kan, paling kotor doang kan. sebenarnya kendalanya kenapa dia gerdek itu ada beberapa faktor, di antaranya salah satunya yaitu bagian Kotor. debu, kotoran Iya. yang menempel di dinding-dinding. Rata-rata sih debu Mangkuk sih. tanda. Nah, terus apa lagi Cuk? Nah, kemudian itu dari segi pengereman. Kenapa? Pengereman di NMAX itu gua akuin keras banget. Keras bener. Keras. Depan atau belakang itu Gue sebenarnya mau ngomong dari tadi, NMAX itu ya emang keras gitu ya, cuma nggak enak aja biar lu jujur sendiri gitu kan. Kalau PCX ini empuk banget sumpah, bisa dicoba. Terus apa lagi kekurangannya? kekurangannya apa lagi ya? Pokoknya di bagian saklar-saklarnya itu Oke. nggak tahu kenapa kalau habis kehujanan atau apa nih saklar seperti ini dia kadang macet, susah. Kadang lu kayak udah geser ternyata belum. Nah, ya nggak tahu emang cepet berkarat. Tapi atau waktu baru apa. enggak ya? Nah, kalau baru-baru enggak emang ya. Iya. Cuma nggak tahu dah karena mungkin faktor hujan. Kena basah apa kan? Oke. Apalagi Cuk? Apa itu doang? Sebenarnya sih itu doang sih. Tapi kalau untuk start awal tuh kalau dibuang ngebut katanya emang bagus ya, kayak untuk tanjakan apa katanya, Kalau ketimbang PCX ini. Emang gua akuin sih kalau untuk misalkan nih lu PCX ya, lu naik gunung misalkan ataupun jalan yang lumayan tinggi ya. Nah, itu lu kalau startnya nggak ngambil ancang-ancang dari jauh, lu langsung gas tinggi,
Dia tuh ngedengung gitu, Cup. Gerung. Enggak ngegerung sih, cuma ya lu lambat aja ketika dia speednya di 50-60 baru song gitu. Tapi kalau NMAX katanya gimana tuh, Cup? Oh, itu kayaknya masalah di bawahan sama atasannya. Sebenarnya yang gua alamin juga sih di NMAX Sama juga, aja? sama aja. Oh, ya udah. Start awalnya itu ya biasa aja, tapi kalau udah RPM tinggi dia itu enak tarikannya ya, karena memang ada sistem VVI-nya itu yang bikin si tarikan atasnya tuh enteng. Iya, oke. Ternyata lo lebih ngerti gitu. Nah, oke, mungkin cukup itu aja ya kekurangan dari NMAX. Jangan lu bongkar semua ya. Nanti dikiranya gua ini lagi mentang-mentang motor gua VCX kayak asik. Nah, sekarang kelebihannya apa, Cup? Kelebihan yang menurut lu enak gitu. Sebenarnya kalau kelebihannya apa ya? Dia itu lebih, kalau orang bilang itu apa ya? Aerodinamis lah. Ketika lu berkendara saat ini, ya mungkin sama lah di PCX juga atau di motor-motor yang lain. Iya. Tapi yang gua alamin sih selama perjalanan jauh tuh enak-enak aja gitu. Kita nggak ngerasa badan kita pegel atau apa, kayak nyaman gitu. Iya, enak sama gitu. kayak PCX ya kalau Kayak itu ya. bener-bener aerodinamis gitu itu. Aerodinamis. Plusnya di NMAX ini gitu. Oke. Terus apa lagi kelebihannya, Cup? Itu aja. Ya sebenarnya dari segi mesin, dari segi looknya juga sih ya sebenarnya itu kan demen-demenan orang, tapi emang gua Iya. demennya di NMAX ini ya itu dari looknya itu. Ya udah, Cup, ini kan maghriban, mungkin cukup itu aja ya. Nah, jadi buat temen-temen ya, ini kan review kejujuran masing-masing yang kita alami ya. Jadi belum tentu loh. Misalkan kamu yang nonton nih punya NMAX, terus keluhan temen saya kayak gitu, belum tentu sama gitu ya. Mungkin ya kita balik lagi ke pemakaian. Cuma PCX juga sama, mungkin balik lagi ke pemakaian. Cuma mayoritas yang sering terjadi mungkin ada yang sama. Nah, makanya dari itu kita di sini saling apa ya? Kolaborasi ya, Cup, atau apa, Cup? Ya bisa dibilang Ya inti saling curhat lah, saling curhat ya. Jadi intinya buat teman-teman bisa langsung adu mekanik di kolom komentar. Menurut kalian yang punya PCX atau NMAX, apa kelebihan dan kekurangannya ya? Biar bisa menjadi referensi banyak orang. Oke teman-teman ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam itu loh.